Sambil menunggu yang lain, dimohon kepada jamaah untuk menempatkan diri di soft-soft yang terdepan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Wahid, yang saya hormati Bapak Ketua PRM Taman Tirta Utara Bapak Aris Supriyadi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Sofyan selaku Ketua Forkam Taman Tirta Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Takmir Masjid dan Musola Setaman Tirta Utara, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Forkam malam Selasa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta lindungannya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di Masjid Baitul Salam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, dan insya Allah kita yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Selasa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh adik-adik TPA Thorik bin Ziyad. Kemudian acara yang ketiga adalah pengajian rutin pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahid. Yang keempat adalah lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang berikutnya adalah acara inti pada malam hari ini, yaitu kajian Forkam malam Selasa. Untuk itu kepada Ustadz Abdul Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, Bapak Ibu semuanya,
Sami sehat semuanya insya Allah? Sehat, alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar yang perlu kita sangat syukuri. Maka kita mengawali dengan betul-betul bersyukur kepada Allah terhadap nikmat sehat ini. Karena begitu banyak mungkin orang yang hendak atau pengen ikut acara ini, tapi karena tidak sehat akhirnya hanya bisa melihat dari rumah. Maka nikmat ini harus betul-betul sangat kita syukuri. Yang saya hormati Ketua PRM Taman Tirta Utara, yang saya hormati Ketua Forkam Taman Tirta Utara, Masya Allah, dari namanya ini mengumpulkan banyak masjid, sehingga sebagian sebenarnya sudah jamaah saya juga nih. Sebagian sudah ketemu di masjid lain. Kebetulan saya punya kajian rutin cukup banyak. Barusan sebelum di sini saya di Masjid Mancasan, Masjid Al-Ma'arij. Itu kajian setiap malam Selasa. Sebenarnya ba'da isya seperti ini. Untuk acara ini saya geser karena sudah biasa. Alhamdulillah mudah gesernya. Alhamdulillah. Jadi saya tadi tidak dari rumah sejak maghrib tadi. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena ketahuilah Bapak Ibu semuanya, semua nikmat yang kita nikmati hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Titipan. Kalau titipan pasti suatu ketika dimintai pertanggungjawaban. Betul apa betul? Namanya titipan pasti ditanyakan, dititipanku, kan begitu. Jenengan hari ini dititipi umur oleh Allah, pasti akan ditanya umurnya untuk apa dulu. Kita diberi sehat hari ini, maka ditanyakan sehatnya untuk apa. Kita diberi kemampuan melihat, dipakai untuk melihat apa. Semua itu ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Maka setiap nikmat yang kita terima pastikan adalah fasilitas dari Allah untuk tegak ibadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Apa arti ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan lahir maupun batin, maka pastikan sejak malam hari ini setiap ucapan kita, tindakan kita diukur apakah dicintai oleh Allah atau tidak. Mau mengucapkan sesuatu pastikan terukur. Jangan mengucapkan sesuatu kecuali kita tahu ilmunya sehingga yang dikeluarkan terukur. Ini cinta enggak Allah terhadap ucapan ini? Kalau tidak, bukan bagian dari ibadah. Kita melangkahkan kaki, kita tanya, ini mau kemana? Perbuatan ini cinta enggak Allah kira-kira kepada perbuatan ini? Kalau tidak, maka bahayanya luar biasa. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menuju suatu tempat, bisa jadi itu adalah cara untuk menyambut kematiannya. Sahih hadisnya, Bapak Ibu semuanya. Ada nggak yang kepikir orang keluar dari rumahnya kemudian akan tabrakan di tol Ciawi? Nggak ada kan? Seandainya tahu, mereka nggak jadi berangkat, Bapak Ibu semuanya. Kru TV One jauh dari Jakarta menuju ke sebuah tempat di daerah mana, Semarang gitu. Tahu-tahu sudah berhenti di pinggir jalan, nggak keliru secara teknis, ditabrak, meninggal. Maka salah satu perjalanan kita bisa jadi adalah cara kita menyambut kematian kita. Ketika Allah menghendaki kematian seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan jadikan dia punya keperluan di tempat itu, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, pastikan setiap langkah, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, pastikan sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Karena inilah definisi ibadah. Yang pertama, ibadah secara umum. Adapun liya'buduni di dalam ayat itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satu tujuan. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah saja, Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan dan dimampukan oleh Allah. Dalam bahasa syariat namanya diberi hidayah taufik, yaitu izin dari Allah untuk setiap ilmu jadi amal. Hidayah ada dua nih Bapak Ibu, hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsad wal bayan adalah ilmu. Setiap orang tahu Bapak Ibu, laki-laki itu 3 madzhab mengatakan wajib ke masjid. Kalau nggak beliau termasuk himpunan Tarjih Muhammadiyah juga termasuk mendukung yang itu.
Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, sunnahnya pun muakkadah. Apa dalilnya? Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, engkau tahu saya buta, tidak ada yang mengantarku ke masjid. Sekiranya saya mendengar adzan di masjid, adakah keringanan buatku untuk tidak berangkat ke masjid? Kata Rasulullah, la fa'ajib, tidak ada keringanan buatmu, tetap ke masjid. Buta, nggak ada yang nganter, rumahnya agak jauh, wajib laki-laki di masjid. Lantas kita mendengar dengan jelas, nikmat pendengaran, masjidnya dekat, punya motor, dipanggil nggak berangkat, terus bagaimana nasibnya kira-kira? Maka Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu yang suaminya belum ke masjid, dorong ke masjid. Bapak-bapak yang sudah ke masjid, pertahankan agar masjid tetap ramai, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini diantara mengimplementasikan nikmat yang itu adalah titipan dari Allah, supaya nanti LPJ kita bagus, laporan pertanggungjawaban terhadap nikmat yang kita terima hari ini pantas dan dipantaskan untuk menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebut nama Rahmat jadi ingat Mas Rahmat. Hafizullah, semoga Allah menjaga beliau. Berkah karena saya berteman dengan Mas Rahmat, inilah saya terjadi di sini. Mandala ala khairihi fahalu mislu ajri. Seperti yang saya lakukan, bayangin. Ketika orang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala senilai dengan yang dilakukan itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi semua ini pahalanya Mas Rahmat dapat, Masya Allah. Dan seluruh takmir juga dapat, Masya Allah. Maka bersemangatlah di dalam kebaikan, Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan di awal ini, ayo kita benar-benar cek betul. Quran surah Ali Imran 185 di akhir ayat dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita berpotensi memperdaya kita, Bapak Ibu semuanya. Quran surah Al Imran 185 dengan dibaca di akhir ayat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kedudukan yang kita terima hari ini, kalau kita nggak baik mengelolanya, bisa sombong kita, Bapak Ibu. Kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kalau nggak pakai ilmu, sombong kita, dan kekayaannya nggak bermanfaat. Kesehatan yang jenengan terima hari ini, kalau nggak digunakan untuk beribadah kepada Allah, berpotensi menjerumuskan kita. Demikian ayatnya, Bapak Ibu semuanya. Coba, yang bisa mencuri itu orang sehat, orang sakit. Yang bisa mencuri, orang sakit jarang nih, orang kepikir katanya nih. Tapi orang sehat berpotensi mencuri. Mohon maaf, yang bisa, naudzubillah, berzina, orang sehat apa sakit? Orang sakit, kita poro-poro mikir kok yang ngono kuwi. Kenapa nggih? Tapi karena dia sehat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang diberi nikmat, kalau enggak dipakai untuk baik, berpotensi untuk jelek. Bapak Ibu semuanya, kesehatan kita hari ini kalau kita enggak pakai betul untuk yang baik, maka berpotensi untuk yang buruk. Coba dengan cek, dalam satu hari mata kita untuk Quran dan untuk hadis berapa persen dibandingkan untuk WA? Berapa persen? Arab turu sing dibuka WA, bangun tidur yang di murojaah WA, statusnya sebagai statusnya seperti itu, wocok kabeh 2 jam. Subhanallah, Bapak Ibu. Ini fitnah zaman. Gadget itu setan gepeng. Setan gepeng itu, subhanallah. Begitu dipegang, kalau jenengan tanpa ilmu, waktu habis. Nyekrol semenit, 10 menit. 10 menit kalau efektif jenengan bisa ngapal 1 ayat. Pertanyaannya jenengan, selama hidup jenengan sudah 50 tahun misalnya, sudah berapa kali jenengan tamat Al-Quran terjemah? Jenengan kan tidak pintar bahasa Arab, maka terjemah wajib dibaca. Pertanyaannya, siapa di antara yang hadir sudah pernah 2 kali tamat terjemah Quran? Masih jarang saya kira nih. Padahal WA dibaca setiap waktu. Subhanallah. Maka sekali lagi kita koreksi lagi. Yuk, nikmat yang kita terima ini sudahkah efektif untuk beribadah kepada Allah atau belum? Jika belum, bertobatlah. Banyak-banyak istighfar.
Karena sekali lagi kita sekarang sedang menulis kitab sendiri. Quran di dalam surat di juz 30 banyak menyebut tentang setiap kita akan menerima kitab kita masing-masing. Sebagian dari sebelah kanan dia orang beruntung, sebagian dari sebelah kiri dia orang yang rugi, dari belakang orang yang celaka. Seseorang yang menerima di sebelah kanan dia berbahagia karena catatannya baik. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira, kata Rasulullah. Sungguh beruntung. Tuba itu menunjukkan sungguh benar-benar beruntung orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Sahih di Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, dalam satu hari berapa kita keluarkan dari mulut kita istighfar kita? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, dan saya bertobat kepadamu. Nikmat mulut kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita syukur itu banyak menuntut syarat. Padahal syukur itu mudah, sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah, Ibrahim alaihissalam disebut menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dikarenakan kebiasaan mensyukuri hal-hal kecil yang umumnya orang nggak syukuri. Saya tanyakan jenengan Bapak Ibu semuanya, lebih jenengan syukuri mana teksih gadah samparan sehat menuju ke masjid, bisa berangkat ke masjid. Mohon maaf tadi saya di sini banyak bahasa Indonesia karena live streaming gitu. Lebih disyukuri mana jenengan masih punya kaki yang sehat, badan yang sehat sehingga bisa berangkat ke masjid, dibandingkan Bapak Ibu semuanya punya nikmat uang 10 miliar. Pilih mana? Pilih mana? Dua-duanya Ustadz, dua-duanya. Nek sehat orang duit yo piye. Tapi kalau suruh milih, milih mana? Insya Allah kalau orang beriman masih milih dimampukan langkah-langkah kakinya ke masjid. Saya tanya ke jenengan saya dikasih uang sama Allah 1 triliun. Banyak buat 1 triliun. Terus menonton pembuh kapan? 1000 miliar nih Bapak Ibu semuanya. Tapi di waktu yang bersamaan, mohon maaf, jenengan BAB-nya lewat perut. Pilih mana? Mau nggak jenengan punya uang 1 triliun tapi BAB-nya lewat perut? Pilih mana? Pilih sehat. Ini bukti bahwa sesungguhnya titipan Allah itu mahalnya luar biasa, dan kita mengakui itu. Sayangnya kadang-kadang kita melihat karena udah biasa begitu ya, sudah biasa saja. Wong iso melek yo biasa mawon. Padahal kalau diambil nikmat tidak bisa melihat, mau bagaimana kita? Jenengan dihilangkan kemampuan melihat 1 jam saja sudah bingungnya kayak apa. Gini bagi Bapak Ibu semuanya. Maka malam ini jenengan hadir, alhamdulillah diberi taufik, yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu menjadi amal soleh. Bahwa orang tahu ke masjid itu bagus, tapi tidak setiap orang diberi taufik oleh Allah untuk bisa ke masjid. Bapak Ibu semuanya, saya yakin semua orang tahu bahwa duduk di pengajian seperti ini itu baik, tapi tidak setiap orang diberi taufik oleh Allah untuk mampu duduk seperti ini. Apalagi mohon maaf, ilmu itu sifatnya seperti air Bapak Ibu semuanya. Ilmu itu sifatnya seperti air yang dia akan datang ke tempat yang rendah. Dia nggak mungkin datang ke tempat yang tinggi kecuali dipompa. Artinya apa? Ada orang yang merasa tinggi, dia mungkin profesor, dia mungkin dokter, dia nggak mau duduk rendah, nggak akan datang ilmu kepada dia. Bisa jadi dia profesor di bidang fisika, tapi kan di ilmu yang lain belum tentu. Bapak Ibu semuanya, saya kebetulan pernah belajar di MIPA UGM dari teknik kimia. Mungkin orang mengatakan itu sebagian kecerdasan. Iya, teman-teman saya banyak yang cerdas, itu iya. Tetapi kita malam ini akan bahas kecerdasan versi Nabi Muhammad SAW. Dan saya melihat alhamdulillah di Jogja itu banyak orang-orang yang sudah mampu meletakkan dirinya pada posisi itu. Dia tahu bahwa walaupun dia doktor, tapi dia tahu bahwa di bidang agama bisa jadi dia masih TK, sehingga mau duduk seperti ini. Masya Allah, itu taufik dari Allah Ibu semuanya. Kebetulan saya ngajar di hampir 20 masjid lebih di Jogja, dan saya melihat begitu banyak orang-orang yang secara kedudukan, sebagian dekan masih mau duduk seperti ini. Masya Allah Bapak Ibu semuanya, ini karunia. Demi Allah itu karunia, karena mungkin dia punya posisinya tinggi. Ngapain saya duduk di sana? Sing mulang ki omong sapa to cacili.
Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Maka jenengan malam hari diberi seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa di antara pahala untuk sebuah ibadahlah ibadah berikutnya. Seseorang yang hari ini mampu sholat, maka pahala terbesar adalah mampu sholat berikutnya. Kita semua malam hari ini ngaji. Mudah-mudahan malam Selasa berikutnya juga bisa ngaji lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke judul malam hari ini. Ini tadi baru prolog. Kok swimen prolog ya? Pun ngantuk dereng. Dereng insyaallah. Semangat ya? Semangat, jarang-jarang. Saya juga belum tentu kesini sering-sering kan. Masya Allah. Suatu ketika Ibnu Umar, tahu Ibnu Umar ya? Anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi nanti baca sejarahnya. Siapa dia? Beliau adalah orang yang paling tepat mengikuti Rasulullah. Nek Rasulullah SAW ngopo-ngopo itu ditiru persis. Itu Ibnu Umar. Masya Allah. Jadi nanti baca. Tentu saja saya nggak antarkan itu. Ketika saya menyebut nama sahabat, jadi jangan baca supaya kalimat-kalimat yang keluar kita bisa pahami, Bapak Ibu semuanya. Kita kalau mendengarkan sesuatu dari orang yang kita kenal, mungkin kita lebih yakin. Maka mengenali para sahabat itu adalah kewajiban kita, Bapak Ibu semuanya. Beliau menyebutkan, kuntu ma'a Rasulullah SAW. Suatu ketika saya bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang Ansor, fasallama summa qala. Kemudian ada datang orang Ansor datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, dia bertanya lebih tepatnya. Kata orang ini, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Siapa sih orang mukmin yang paling baik? Pertanyaannya bagus bukan Ibu? Bagus, mewakili kita semua. Kita ingin menjadi mukmin yang baik. Maka Rasul menyebutkan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Ini bukan pembahasan kita, tapi saya singgung sedikit. Jadi kalau jenengan hasil ngajinya kok pulang, ini masalah. Orang hasil ngaji itu senyum Bapak Ibu. Hasil ngaji kok orang gelem tak kontong, ini masalah Bapak Ibu. Yakin ngajinya salah itu. Karena kata Rasulullah, yang paling baik adalah ahsanuhum khuluqa. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim 6. Salah satunya kasih salam. Kasih salam kan nggak mungkin assalamualaikum, kan nggak mungkin toh. Assalamualaikum. Mina bangge, nggih ibu-ibu, masa kasih salam assalamualaikum, mboten mungkin itu. Mina bangge, itu hak kata Rasulullah. Yang nanti baca di beberapa kitab tentang hadis, hakul muslim alal muslim situn 6 Bapak Ibu. Jangan-jangan kita sudah hidup 60 tahun ditanya hak muslim lain atas kita apa? Nggak tahu, ini masalah Bapak Ibu. Berarti kita kurang belajarnya. Kalau ada satu saja yang lewat, ini masalah, karena itu hak. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Maka mari kita sempatkan belajar. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapa tuh mukmin yang cerdas? Ini judul kita. Rasulullah menyebut adalah yang banyak mengingat kematian. Dia adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang pertama, orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Baik Bapak Ibu semuanya, cerdas versi dunia mungkin terukur dengan sesuatu yang empirik. Kalau nggak keliru, zaman saya dulu masuk teknik kimia UGM itu yang diterima 60. Berarti kira-kira yang pintar buatan Ibu? Mereka, bukan saya. Ini saya contoh aja ya. Bersaing seperti itu ya.
Tetapi Rasulullah menyebut sesungguhnya pintar adalah ketika dia banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra, kata Rasulullah. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Saya gabungkan dengan perkataan para ulama. Man aktsaru, barang siapa yang banyak-banyak zikrul maut, banyak mengingat kematian, ukrima bisalas, Allah akan muliakan orang itu dengan 3 hal. 3 hal, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan betul. Kalau ini masuk ke sanubari panjenengan, yakin jenengan jadi orang sukses. Yang pertama, orang mengingat mati langsung dapat kemuliaan ta'jilu tobat. Dia akan langsung bertobat. Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu yang hadir di luar, Masya Allah, Anda sekarang hari Selasa diberi kabar kepada panjenengan, Bu, ngenjang dengan dinten Jumat sedong nggih. Kira-kira jenengan ini sempat dolan-dolan teng Paris mboten? Jumat sedong, Jumat. Yang dipikiran panjenengan kira-kira, aduh dosaku ki opo wae to. Ya Allah, aku ingin ngomongi si Fulan Busri, tak omongi Bu Yanti, tak omongi la ilaha illallah. Jenengan mesti akan datang minta maaf kepada yang bersangkutan. Gini apa ibu-ibu, bapak-bapak? Jenengan akan segera bertobat. Dan ini kecerdasan Bapak Ibu semuanya. Jenengan nanti puasa panjang, di antara pahala terbesar adalah diampuni dosanya. Gini apa ketika datang malam Qadar, bertanya Aisyah radhiyallahu anha kepada ya Rasulullah, jikalau datang malam Qadar, apa yang saya katakan? Apa doanya? Nanti jadi PR buat jenengan nih. Doanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Qadar yang paling utama saja kita disuruh minta ampun. Artinya kalau kita diberi kemampuan untuk bertobat, itu adalah kecerdasan. Tobat apa Bapak Ibu? Tobat ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Maka tadi hadisnya mengatakan apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, orang-orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Bukan banyak nyanyinya loh bukan apalagi ini cerita kewong, tambah masalah. Jadi nggak tahu ghibah itu di dalam Al-Quran disebut seperti apa? Seperti makan bangke saudaranya sendiri. Gini apa jelas, jadi nggak pernah dengarkan. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Kok koyo mangan bangke koncone sedulur dewi? Iya Bapak Ibu, coba yang namanya mayit, jenengan mayit, jenengan pukul, balas buatan, balas buatan ibu-ibu, mayit, jenengan ciwit, jenengan ciwit jelek banget namanya ini, mungkin pencicilan, balas buatan, enggak balas, dia enggak bisa membela diri. Yang namanya ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain yang orang lain enggak di situ. Itu ghibah. Orangnya enggak bisa bela diri. Oh, Busri kan lo. Ada yang Busri buatan. Busri kalau nyebeli banget wong pecicilan. Macam-macam. Wong ira nang kono. Busrinya bisa bela diri buatan? Enggak bisa bela diri wong enggak di situ. Seperti mayit, mau meneng wae. Makanya Bapak Ibu semuanya, orang yang mengingat mati maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan segera bertobat. Inilah yang dinamakan cerdas. Jangan pernah dengar kisahnya Freddy Budiman Bapak Ibu? Sinten Freddy Budiman? Bandar narkoba besar. Saya katakan rahimahullah ta'ala sekarang. Semoga Allah merahmati beliau. Karena Kejaksaan Negeri Cilacap, jadi kan bisa lihat di internet hari ini, ketika dieksekusi Bauwangi ini, saya mengajarkan kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat, nggak jauh dari sini, di salah satu masjid. Tamasya ke Negeri Akhirat. Di antara ciri husnul khotimah adalah Bauwangi. Saya yakin yang hadir pasti pernah merasakan. Ada yang pernah merasakan ketika mendampingi orang la ilaha illallah, kemudian ketika meninggal Bauwangi, pernah?
Pernah saya berulang kali karena saya sering banget mendampingi orang hendak meninggal. Di antara doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Di antara sujud kita yang satu sebutkan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya minta kepadamu kematian yang baik. Apalah artinya kita punya semuanya di dunia ini kalau kematian kita buruk, subhanallah. Kitab itu tebel, cuma bahas masalah itu. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia paham, dia mengetahui, dia mengamalkan tentang la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis lain dikatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Pertanyaannya, gampang boten ngomong la ilaha illallah nek pas sakaratul maut? Jawabannya bergantung amal kita. Bergantung amal kita. Saya pernah dengar ini, jenengan bisa konfirmasi ini di salah satu rumah sakit di Jogja. Katanya ada penelitian 1000 orang diteliti menjelang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah 40 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna 40. Pertanyaannya 960 nya kemana? Sebagian dangdutan, sebagian saya pernah membimbing orang Bapak Ibu dari jam 8 pagi saya bimbing sampai maghrib, begitu terus, susahnya luar biasa. Tapi ada orang dibimbing, masya Allah, gampang epol. Jadi keuntungannya sering membimbing orang meninggal tuh jadi ingat mati, Bapak Ibu. Ada orang terlihat biasa, orangnya biasa, ini orang biasa Bapak Ibu semuanya. Saya diajak saudaranya, Ustaz, tolong Ustaz, datang ke sana. Saya bimbing mengucapkan la ilaha illallah, entengnya pol. Saya tanya ke suaminya, apa amalan orang ini? Satu, enteng banget nulungi tonggone niki. Dia entengan buat sibuk koyopo nek tonggone duwe kebutuhan langsung mangkat. Nih orang ini bukan orang kaya, tapi enteng banget. Ini buktinya, saya bukan cerita zaman dulu, cerita zaman sekarang. Alamatnya masih ada, keluarganya masih ada. Makanya Bapak Ibu semuanya, barang siapa yang mengingat mati langsung banyak bertobat. Freddy Budiman, bayangin Bapak Ibu, kurang apa buruknya, kurang apa neng Nusa Kambangan wei isi bisa mengendalikan jaringannya, subhanallah. Subhanallah, kebetulan adik saya brimob, ya tugasnya di sana sehingga tahu proses eksekusinya. Coba Bapak Ibu, bojone piro oke to niku? Pacarnya ya oke, duitnya ya oke, kejahatannya ya full. Begitu divonis mati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung cerdas, pakainya gamis, jenggotan nyuna, pakainya topi, sholat terus, dikir terus. Menjelang meninggal apa yang diminta? Minta sholat kita yang di luar ini, yang sudah rajin ngaji, yakin boten sak derenge meninggal jenengan sholat? Belum tentu Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena nggak sadar mau mati. Coba kalau jenengan sadar isu mati, yakin Bapak Ibu semuanya, malam ini sampai pagi jenengan akan sholat menangis, jenengan akan dzikir menangis. Ibu-ibu hari Jumat, Bu jenengan setongi hari ini Rabu, Kamis, yakin ibu-ibu duwe gelang akeh mun dikekne kabeh. Ngene apa nggih? Ibu-ibu, gelangnya banyak enggak? Ora ono. Kalau jenengan punya kekayaan banyak, Jumat meninggal, yakin normalnya jenengan akan serahkan itu untuk kebutuhan umat. Ini kecerdasan Bapak Ibu semuanya. Makanya betul kata Rasulullah, siapa yang cerdas yang paling banyak mengingat kematian. Karena siapapun yang mengingat kematian, ukrima bisalas, langsung dimuliakan dengan 3 hal. Siapapun kita tak terkecuali. Maka Bapak Ibu semuanya, mulai hari ini banyak ingat mati. Ada enggak yang menjamin jenengan mau hidup sampai minggu depan? Ada enggak? Ada. Dokter yang hebat kaya pun enggak berani mengatakan aku bakal urip sulan ngarep. Enggak. Bapak Ibu semuanya. Makanya Rasul mengatakan ketika sholat ditanya tentang sholat khusyuk, sholat muwaddiin, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang hendak berpisah, orang yang mau mati. Jenengan sholat subuh besok pagi, ya Allah, mungkin nanti saya jamnya meninggal, Allah, nangis jenengan.
Saya kebetulan baru saja mengalami musibah Bapak Ibu. Anak saya hari Sabtu itu kecelakaan di dekat Masjid Agung. Tabrakan. Saya bilang ke anak saya, ini alhamdulillah udah hafiz 30 juz. Dan dia daftar di universitas juga gratis semuanya alhamdulillah. Saya bilang namanya Amar. Mar, kamu tuh hampir pindah alam. Jatuh kalau depan ada mobil selesai. Jadikan ini peringatan ya Mar. Saya bilang ke anak saya. Ini masih berbaring di rumah, belum bisa apa-apa, luka semua. Masya Allah. Lawannya barusan keluar dari rumah sakit tadi di PKU Bantul. Saya kesini tuh dengan banyak membawa urusan, tapi alhamdulillah sudah selesai, alhamdulillah. Jadi gak ada yang menjamin Bapak Ibu semuanya. Pejabat kan jenengan orang kaya, nggak ada yang menjamin jenengan akan hidup sampai bulan depan. Maka pastikan jenengan banyak mengingat kematian, yang dengan itu jenengan akan takjiru tobat, akan segera bertobat. Karena orang yang meninggal dalam kondisi bertobat, maka itulah orang husnul khotimah. Yang 40 orang tadi yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tersebut di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke 27. Yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang benar bil qawli sabit, dengan kalimat yang kokoh nggih menika saged mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya husnul khatimah. Kalau orang selevel Freddy Budiman saja, yang insya Allah jenengan masih jauh lebih baik. Begitu tahu hendak dieksekusi, jadi pinter seketika, maka kita sadarlah setiap waktu bahwa kematian bisa menjemput kita kapan saja. Maka dengan itu jenengan otomatis cerdas seketika. Inilah cerdas versi Rasulullah. Kita melihat orang cerdas banyak di dunia ini Bapak Ibu, tetapi cerdas menurut Rasulullah adalah ini. Yang kedua, maka dia akan qanaah hatinya, qanaatul qalb. Orang yang banyak mengingat kematian akan qanaah, akan ridho dengan yang sedikit. Bapak Ibu, cerdas buatan niku? Cerdas Bapak ya, Masya Allah. Ketakdir oleh Allah kena penyakit was-was. Pernah dengar penyakit was-was? Pernah dengar? Ingat, ini penyakitnya orang soleh. Saya belajar kitab tentang was-was segini kitabnya. Pengobatan untuk was-was, kitabnya segini nih. Ya. Untungnya saya sudah belajar sehingga saya tahu. Alhamdulillah sekarang sembuh. Masya Allah. Dengan tiang soleh, itu akan dikasih was-was. Iblis ketika melihat orang baik yang susah diganggu dengan yang buruk-buruk, maka yuwaswisulahu. Urung teles wudu meneh niku was-was niku. Wis arep atahiyat kita ngentut sithik ngeces was-was. Ini lagi pernah yang mengalami begitu? Ciri-ciri menuju was-was, hati-hati. Allahu Akbar. Ini bener apa itu takbirku? Allah. Diulang-ulang bisa pengen 10. Wudu itu bisa 10 menit Bapak Ibu. Jangan datang ke sini, orang putih-putih, ini najis sopo tuh ini. Subhanallah. Ini was-was setan, Bapak Ibu semuanya. Makanya was-wasnya dikatakan ini penyakit orang baik. Wong pengen apik banget ning kliwat. Akhirnya jadi was-was. Dan ini jamaah saya banyak seperti ini. Pak Tovan ini jamaah dari Gunung Sempu. Beliau yang jemput saya malam hari ini. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah jaga beliau. Beliau tahu orang-orang yang kena was-was karena beliau tuh ikut muter di beberapa tempat. Masya Allah. Pulang sholat isya Bapak Ibu, ke rumah sholat lagi. Lah kok sholat meneh kita mau ono rasa. Tuh penyakit was-was. Subhanallah. Maka kita bersyukur nih. Menjadi orang yang bersyukur karena kita tidak dikasih was-was. Ini nek jeneng wis mulai niku wau. Wudu wis tekan masjid ujuk-ujuk. Ya kita mau urung teles sikute urung teles ketoke balik meneh wudu itu was-was. Obatnya apa obatnya? Obatnya i'raditam. Jangan dihiraukan, itu obatnya itu. Ning ngomong jangan dihiraukan itu bukan gampang. Harus ada ilmu pendukungnya. Gampang memang katanya ngomongnya. Ojo tapi kok yang ngentut tenanan iki mau kita ngecek sithik gitu memang gimana. Gitu itu nanti. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu, untuk orang-orang soleh.
Jadi dia akan qanaah dengan yang sedikit. Dan ini ilmu penting Bapak Ibu semuanya. Bagi orang yang benar-benar miskin, dia akan ridho dengan kemiskinannya. Ya sudah, saya begini adanya. Toh kalaupun saya miskin, ada batas waktu, saya akan selesai, saya akan meninggal dunia. Bagi jenengan yang kaya raya, qanaah dengan yang sedikit, qanaah dengan harta panjenengan, jenengan akan gunakan harta itu efektif untuk sebanyak-banyaknya umat. Karena jenengan butuhnya sedikit, saya qanaah. Saya nggak butuh banyak Bapak Ibu semuanya. Maka saya ambil sedikit untuk bagian saya. Karena jenengan ingat mati. Kalau jenengan nggak ingat mati, wah, aku ada perlu 1000 tahun, tak kumpul-kumpul ke masing paling ngapi kos-kosanku nek perlu 10. Setiap 140 pintu. Pada ginopo. Apalagi kalau sudah 50 tahun. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitlin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu ada 80 ning siti. Kadang-kadang pun angel melampah. Gila apa nggih? Ono 90 ngeten. Ning yo kadang-kadang wis ngrepoti sedulure malahan. Maka harus katakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Sedikit yang dilebihkan dari angka, sadar-sadar nek wis widak meh pun meh Bapak Ibu. Sewidak urung ngaji yang masjid pecicilan apa badhe nopo. Sewidak 5 tahun sing gawe kos-kosan anyar badhe nggih nopo Bapak Ibu. Boleh, kalau saya ini nanti kalau saya meninggal biar bisa untuk wakaf, untuk ngurti masjid Baitul Salam. Boleh, boleh. Masya Allah itu. Ini isi go, untuk saya, subhanallah. Mau kemana Bapak Ibu semuanya? Gila bang. Saya itu hijrah seperti ini Bapak Ibu. Gara-gara kematian adik saya. 20 tahun. Ini yang membuat saya hijrah total. Mas Rahmat tahu saya dulu kegiatannya seperti apa. Saya dulu pengembang. Saya beli tanah, saya jadikan rumah. Yang katanya basah katanya. Begitu adik saya meninggal, 20 tahun. Lagi semangat lagi mekar-mekarnya. Wanita ini, putri. Mau daftar pegawai negeri bulan November, saya masih ingat, lulusan dari Jogja juga, kuliah di Jogja. Boncengan sama temannya, calon mantu. Yang satunya calon mantu, calon istrinya adik saya yang lain. Jadi ini putri-putri menuju ke kota kabupaten. Kalau di masa di Cilacap, saya Cilacap nih, jaraknya sekitar 60 kilo. Di tengah jalan kena jelegongan, akhirnya motor jatuh ke sini, adik saya jatuh ke sana, ditomponi truk Bapak Ibu. Subhanallah. Saya pulang ke Cilacap, kalau di sana masih pakai bandosa nih. Saya sambil pegang bandosa sambil pegang kresek yang isinya sebagian daging adik saya. Sejak itu saya bilang sama istri saya, kita hijrah nih. Ternyata adik kita yang masih sangat muda meninggal sedemikian cepat tanpa ada informasi apa sebelumnya. Malamnya masih teleponan dengan saya. Bapak Ibu semuanya, bayangkan, normalnya urut-urutan setelah tua meninggal, kenyataannya 20 tahun meninggal. Itu betul-betul merubah pola pikir saya. Ini yang dikatakan cerdas dengan banyak mengingat kematian Bapak Ibu semuanya. Dan itu bisa terjadi dengan siapa saja tanpa kecuali. Jadi yang hadir semuanya malam hari ini, nggak ada yang bisa menjamin sampai tahun depan. Nggak ada Bapak Ibu semuanya. Maka sadar-sadarlah supaya kita tetap cerdas setiap waktu, efektif menggunakan waktu, efektif menggunakan harta, sehingga kita qanaah dengan yang sedikit. Diberi kekayaan, ambil sedikit, sisanya bagaimana untuk umat, karena itulah yang akan jenengan bawa pulang. Ini yang namanya cerdas. Dunia itu 60, 70 tahun, 100 tahun, ada batasnya. Sementara di sana hum fiha khalidun, selama-lamanya, unlimited. Bayangkan jenengan tukar yang pendek dengan yang panjang, rugi banget Bapak Ibu semuanya. Jenengan punya uang, sama-sama punya uang. Kalau jenengan gunakan untuk akhirat, berarti jenengan hendak menggunakan uang itu hum fiha khalidun, selama-lamanya. Kok dibandingkan 60-70 tahun, seberapa lama Bapak Ibu semuanya? Ini dikatakan cerdas menurut Rasulullah SAW.
Adapun yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ukrima bisalas, dimuliakan dengan 3 hal. Adalah dia akan cepat di dalam ibadah. Cepat di dalam ibadah. Iya. Jumat ibu-ibu dibilangin mau meninggal mesti sholat terus, gini apa nggih? Gini apa nggih? Ibu-ibu kalau Jumat meninggal kira-kira masih dolan-dolan boten jenengan? Ketoke nggih mboten. Ketoke ora wani, ketoke nyritake wong mboten wani jenengan. Gini apa nggih? Memang begitu Bapak Ibu. Ukrima bisalas. Maka Bapak Ibu semuanya, saya mengajak ini diingat-ingat. Kita sudah menjelang Ramadan Bapak Ibu semuanya. Di antara bekal terbaik Ramadan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ramadan sendiri mengajak kita untuk bertakwa. Di antara bentuk takwa adalah kesadaran tentang kematian yang dengannya kita jadi takut kepada Allah. Dengan rasa takut itu, dengan khauf itu menghasilkan taat beribadah dan jauh dari maksiat. Ini Bapak Ibu esensinya. Bapak Ibu semuanya, ingatlah Rasulullah menyebutkan tentang pemutus kenikmatan. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ada angan-angan, ada cita-cita, pengen ini, pengen itu. Ketahuilah begitu dengan sedok selesai semuanya itu. Banyak yang orang angan-angannya panjang jauh, padahal ajalnya di sini. Pengennya tekan kono atau banget, dan kita semua rata-rata seperti itu. Padahal sudah 60 tahun, ajal kita di sini, angan kita jauh sekali. Maka ingatlah tentang pemutus kelezatan, pemutus angan-angan panjenengan, yaitu kematian. Dan Bapak Ibu semuanya, ini keniscayaan menimpa siapa saja. Quran surah Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu semuanya, lihat kalimat ini. Kullu itu menunjukkan semuanya. Mau muda, mau tua, mau pejabat, mau kaya, mau miskin, kullu nafsin yang punya nyawa dha'iqatul maut. Ketua PRM beliau juga punya nyawa, berarti punya potensi meninggal, Pak. Ketua Forkam juga sama, masuk dalam kalimat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mas Rahmat juga, Mas Rahmat, saya juga, jenengan semua masuk dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluhum bil khairi wasyarr, bil syarr wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ketahuilah panjenengan di dunia itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Bapak Ibu semuanya, keburukan dan kebaikan. Jadi buruk ya ujian, apik ya ujian. Bukan persoalan jenengan baik atau buruknya, tapi ketika jenengan mendapatkan keburukan, apa yang jenengan lakukan, itu nilainya. Ketika jenengan diberi kemungkinan jenengan sabar, maka baik, bertakwa kepada Allah. Ketika jenengan diberi kelebihan kekayaan, jenengan bersyukur, maka itu baik di sisi Allah, Bapak Ibu semuanya. Atau di dalam Quran surah Ali Imran 185 yang saya sebut tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, semua yang bernyawa, ibu-ibu semuanya pasti akan merasakan kematian. Dan justru dengan kematian itulah, kata Allah, nanti jenengan dibalas dengan sempurna di sana. Jadi orang muslim itu Bapak Ibu, jenengan gawe apik sakniki, ojo arep-arep balasan sakniki. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Jenengan itu dibalas sempurna nanti di yaumil akhir. Kita di dunia memang capek. Hari ini kita bukan waktunya istirahat. Hari ini kita waktunya berjuang, punya uang. Bagaimana caranya bermanfaat uang itu, punya tenaga untuk apa tenaga kita? Nanti di yaumil akhir jenengan akan dibalas dengan sempurna. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, faqad faz wa udkhilal jannah faqad faz. Itu loh orang yang beruntung, kata Allah. Itu loh orang yang sukses, kata Allah. Ketika kita di dunia dimudahkan di dalam kebaikan, dijauhkan dari maksiat, kok pengennya sing api, kok pengennya yang masjid, orang pengen sing elek. Itu loh yang namanya faman zuhziha 'anil nar. Jenengan sedang dijauhkan dari neraka jahanam. Wa udkhilal jannah, konsekuensi atas dijauhkan dari neraka jahanam otomatis dimasukkan ke surga, Bapak Ibu. Maka rasakan sekarang.
Di dalam kitab tentang tawassul ke negeri akhirat, orang meninggal itu udah tahu kedudukannya. Saya bakal di surga atau neraka. Setiap pagi dan sore dibukakan di kuburan, Bapak Ibu semuanya. Sekarang prosesnya, sekarang waktu beramal, nanti waktu dihisab, bukan nanti, sekarang Bapak Ibu. Setiap potensi yang tiba pada panjenengan harus bernilai ibadah. Itu orang yang dijauhkan dari neraka jahanam. Quran surah Ali Imran 185 di akhir dikatakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap nikmat yang jangan terima berpotensi menjerumuskan kita kalau kita nggak gunakan dengan baik. Bapak Ibu semuanya, bahwa ini adalah di dunia kesenangan yang memperdayakan sebentar saja. Kalau jangan gak hati-hati maka jangan akan terperdaya. Dan setiap kita Bapak Ibu, setiap kita tidak bisa lari dari kematian. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surah Jumat ayat 8. Kematian yang setiap kita lari darinya, ketahuilah akan menjumpai kita Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu, hari Minggu pagi udah berusaha dek senam ben sehat gini Bang ibu-ibu, makan sudah nggak minyak-minyak, tetap saja kematian datang Bapak Ibu. Quran surah An 178 dikatakan apa? Walau kuntum fi buruji musayyadah. Kematian walaupun kita sudah berusaha macam-macam, termasuk di fibruji musayyadah, di gedung yang sangat kokoh, ketika ajal tiba meninggal. Bayangkan, dengan lihat kemarin di Quran Rokok, pemain bulu tangkis pinten tahun itu 17 tahun. Dengar anunya beritanya boten? Dan di Jogja itu dari Cina, wong lagi sehat, wong bulu tangkis niku yang sehat toh. Dokter di sekitarnya, kenapa habis tampilan kemudian meninggal? Gini apa nggih? Meninggalnya jenengan bisa lihat wong itu di video Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? 17 tahun. Walau kuntum fi buruji musayyadah. Walaupun jenengan di gedung yang sangat kokoh, sudah dengan kesehatan, sudah dikelilingi dokter, wong di situ banyak dokter, tetap saja kematian datang. Maka setiap kita gak bisa menghindar Bapak Ibu semuanya. Maka dikatakan jangan seperti orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir. Allati jama'a malan wa adadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbatanna fil hutamah. Mereka mengira dengan kesehatan yang dia miliki, dengan harta yang dia kumpulkan, dengan kedudukan yang tinggi akan mencegahnya dari kematian. Kalla, sekali-kali tidak Bapak Ibu semuanya. Kematian tetap datang. Maka Bapak Ibu semuanya, ayo banyak mengingat kematian, yang dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas. Jangan terperdaya dengan kesehatan kita. Nikmatani malbunun, dua nikmat yang selalu menipu kita, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Jenengan yang sudah pensiun punya waktu luang banyak, kalau nggak hati-hati jenengan cuma ngangkring tok repot nih. Ada orang sudah tua pekerjaannya ngangkring nggak apa-apa, sekali-kali ini hiburan. Ini pendak ngangkring terus Quran orang tahu dibaca aku terpripun. Gini Bang banyak seperti itu enggak? Di sini enggak, insya Allah. Di sini insya Allah soleh semua, ya Allah, soleh semua insya Allah. Masjid Baitul Salam dikelilingi orang-orang soleh insya Allah. Di antara doa saya datang ke sini Bapak Ibu, ya Allah mudah-mudahan kedatangan saya menjadi keberkahan buat masjidnya, keberkahan buat jamaahnya, keberkahan buat lingkungannya. Itu doa saya. Maka mudah-mudahan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi Bapak Ibu, sudah jam 9:04, saya dikasih waktu sampai jam berapa? 10 menit lagi. Kalau nggak selesai disambung. Ini sebenarnya belum selesai nih. Ayatnya masih banyak tentang kematian. Tapi saya melihat jam 9:04. Saya masuk ke bagian kedua. Sukses. Tadi kan cerdas. Mudah-mudahan jenengan sudah ambil tuh dan praktekin. Yang kedua sukses. Sebagian orang mengatakan, Mas Rahmat sukses. Lah kok mobilnya telu,
Gini apa nggih? Pak Yanto sukses kenapa? Dadi bupati anake. Gini apa nggih? Ada yang mengatakan sukses? Mas Rahmat sukses lah kok rajin yang masjid enten boten kados niku? Ketoke jarang gitu. Jarang. Suksesnya diindikasikan dengan banyaknya harta yang dimiliki, kedudukan dan lain-lain. Itu sukses versi kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat 14. Gimana bunyinya? Gimana? Saya kok lupa nih. Ada yang ingat gak? Qad aflaha man tazakka. Masya Allah, ini dibaca setiap Jumat ya, harusnya ingat gitu. Qad itu artinya Pak, sungguh, sungguh. Aflah itu nama lain dari sukses, keberuntungan. Man tazakka, orang yang menyucikan diri, kemudian yang banyak mengingat Allah, fasollah, dan dia sholat 3. Di dalam 14, 15, 16 dikatakan tentang 3 hal. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, yang sukses adalah orang yang menyucikan diri. Jadi kan nanti lihat tafsir tentang ayat ini. Nanti dengan cek di rumah. Di antara tafsir yang tersebut adalah maksud man tazakka di dalam ayat ini adalah terhadap 3 hal. Ini mudah-mudahan jenengan bisa ingat-ingat dan dipraktekkan. Yang pertama, dia dikatakan sukses ketika dia menyucikan dirinya terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Rob suci, Bapak Ibu, disucikan. Kemudian hubungan panjenengan dengan Nabi Muhammad SAW suci, disucikan. Kemudian hubungan jenengan dengan tetangga panjenengan dengan orang lain suci. Sekarang saya terangkan sedikit. Maksud menyucikan hubungan dengan Allah apa? Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, menyebut maksud man tazakka di dalam kalimat qad aflaha man tazakka, maksudnya adalah tazakka minasyirki, adalah ketika kita terhindar dari kesyirikan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, kita hamba, kita punya Rob, punya Allah. Jadi dengan seringkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kita ngaku, ya Allah, engkau tuh Rob saya, kau yang ciptakan saya itu hamba, engkau Rob saya. Jadi dengan perhatikan Bapak Ibu, jadi dengan perhatikan betul ini. Kita mengakui sebagai seorang hamba, maka kita punya hak atas Allah. Hak kita atas hamba adalah, hak kita atas Allah adalah sebagai seorang hamba, kita punya hak dikasih makan, dikasih minum, dikasih udara, dikasih sehat, dikasih macam-macam. Itu hak kita Bapak Ibu, dan Allah kasih kepada kita. Gini Bapak Ibu, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Gini Bapak Ibu, Rob kita punya hak atas kita. Apa yang tersebut di dalam Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka hak Allah atas hamba adalah kita mengibadainya. Itu hak Allah atas hamba. Maka maksud kesucian man tazakka di dalam qad aflaha man tazakka, bagi orang yang betul-betul sukses, dia betul-betul suci dengan Allah, berarti dia nggak pernah mau berbuat syirik. Bapak Ibu semuanya, apa syirik? Apa syirik Bapak Ibu? Syirik itu mendatangkan teman buat Allah. Syarikat itu kan mendatangkan teman. Jadi nggak usaha, modalnya kudune 500 juta, mung duit 250 juta, golek konco 250, 250. Itu namanya bersyarikat. Makanya syirik itu bukan menyembah selain Allah. Syirik itu menyembah Allah di waktu yang bersamaan juga menyembah selain Allah. Itu syirik. Kita tahu jenengan, Pak, jenengan percaya Gusti Allah? Ya percayalah, masa edan ora percaya. Zaman saiki ora percaya Gusti Allah iki kepiye? Nek jenengan dagang, ya isi kudu tambah-tambah, warna-warna lah ben laris. Nek orang kaya ngono ya ora laris aku. Nah, itu syirik. Sebab jenengan sedang percaya kepada Allah, tapi jenengan juga percaya kepada selain Allah, dan ini banyak. Nggak usah jauh-jauh, sekitar sini ada jamaah saya yang punya toko. Orang-orang pelanggannya mengatakan, Mas, sampean kok toko ora tau buka saiki Mas. Subhanallah, aku buka terus deh. Makanya kok sepi banget, jebul ditutupi. Ingat Bapak Ibu semuanya, Quran surah Al-A'raf dikatakan, ya bani Adam, la yaftinanakumus syaitan kama ahraja abikum minal jannah. Jangan tertipu oleh setan.
Di akhir ayat dikatakan sebagian setan dijadikan teman, aulia untuk orang, bekerja sama untuk menutupi orang lain. Subhanallah. Saya pernah diundang Bapak Ibu semuanya untuk ngurus orang yang dagang mambu terus. Nembe buka mambu, subhanallah. Memang Allah kasih sebagian seperti itu untuk jin bisa melakukan itu. Maka Bapak Ibu semuanya, kita betul-betul menyucikan diri dari yang seperti itu. Syirik, baik syirik kecil maupun syirik akbar. Syirik akbar contohnya apa? Berdoa kepada selain Allah. Itu syirik akbar, Bapak Ibu semuanya. Jikalau jenengan melakukan itu, maka jenengan tidak masuk qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses orang yang menyucikan dirinya. Dan satu-satunya dosa yang tidak diampuni dosa syirik. Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah nggak mengampuni dosa syirik dan Allah ampuni dosa yang lain. Jenengan sedang maling ketimbak polisi mati, pasti neraka jahanam mboten? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Mohon maaf. Jenengan sedang berzina, jenengan meninggal di atas perempuan yang dizinai, mati jenengan, pasti neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau jenengan sedang membangun sebuah rumah, jenengan sembelih ayam cemani, kemudian jenengan tumpahkan darah Yesus dengan keyakinan ben ora rubuh, jenengan mati, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya, Bapak Ibu. Subhanallah. Maka perhatikan bagian kesucian ini. Yang kedua, kesucian hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini terlalu singkat sebenarnya. Kesalahannya banyak. Lain waktu insya Allah. Ini untuk clue buat jenengan supaya mau belajar lebih banyak. Sekali lagi, saya basicnya teknik kimia Bapak Ibu. Saya menjadi belajar agama ini serius, belajarnya tenanan, menghafal Quran tenanan, menghafal hadis tenanan, belajar bahasa Arab tenanan. Bisa Bapak Ibu semuanya. Yang penting ada gurunya, supaya kita serius dan memverifikasi ilmu kita. Yang kedua, hubungan kita disucikan dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Jangan menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Contoh ringan. Seseorang sehat di pagi hari mengatakan, aku tak sholat subuh 8 rakaat. Sehat, ibu-ibu aku sehat, kurang rakaat kurang aku. 8 kali loro keh pundi? 8. Berarti apik endi? Ayo banyak 8 ya, apik 8 lah. Gini apa nggih? Orang bertanya, ya ini asar dari sahabat. Apakah saya akan disiksa gara-gara sholat saya subuh 8 rakaat? Mososi sholat disiksa, sholat kan api, mososi disiksa. Engkau disiksa bukan karena sholatmu, engkau disiksa karena berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah perintahkan 2 rakaat, jenengan laksanakan 8 rakaat. Paham Bapak Ibu? Maka banyak-banyaklah pelajari sunnah. Kalau jenengan banyak pelajari sunnah, otomatis yang bukan sunnah ditinggal. Banyak orang sibuk dengan yang bukan sunnah, yang sunnah ditinggal. Badhe sareh jenengan. Sudah pernah baca surat Al-Muluk menjelang sareh mboten? Itu sunnah. Subhanallah Bapak Ibu. Wudu saderenge sareh. Sunnah niku. Gini apa nggih? Siapapun yang menjelang tidur dia wudu, maka ketika dia meninggal di dalam tidurnya maka dia mati dalam kondisi disucikan. Barang siapa yang wudu sebelum tidur, maka di dalam bajunya ditemani malaikat dan dimintakan ampun hatta yastaikid, sampai dia bangun. Bapak Ibu semuanya. Maka pastikan jenengan menyucikan hubungan jenengan dengan Rasulullah dengan cara jangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang katanya dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau jenengan mengikuti saya, mengikuti Rasulullah maksudnya, pasti Allah cinta kepada panjenengan dan Allah ampuni panjenengan. Yang ketiga. Ini singkat banget ini karena waktunya sudah tinggal 3 menit. Bapak Ibu semuanya, yang ketiga, kesucian hubungan panjenengan dengan makhluknya Allah yang lain. Maksudnya apa? Jangan pernah jenengan menjadi orang yang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Muslim, man saliman muslimuna. Muslim adalah yang muslim yang lain selamat dari lisan dan yadi dan perbuatannya. Bapak Ibu semuanya, ingat, setiap perbuatan zalim kita hari ini akan bertemu nanti di kontoroh.
Tidaklah orang masuk surga kecuali sudah bersih. Enggak bisa kita masuk surga kecuali sudah selesai semua urusan. Maka dikatakan kalau ada hewan bertanduk menanduk hewan tidak bertanduk, nanti di sana diselesaikan. Yang dulu bertanduk dihilangkan tanduknya, yang nggak punya tanduk dikasih tanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk tadi, supaya habis, supaya selesai, supaya adil. Kalau jenengan sekarang punya hutang dengan orang lain, selesaikan sekarang. Kalau enggak, malu nanti dikontoro, penting utang sak yuto karo aku, dirampungi saiki. Dan waktu itu mata uangnya bukan rupiah, mata uangnya dosa dan pahala. Di pahalamu iki dosaku gue kowe, subhanallah. Tidaklah orang masuk surga kecuali ini sudah selesai. Dikumpulkan dulu Bapak Ibu semuanya. Jenengan dulu punya penyakit, saya pernah nyerita kisah itu. Sekarang mana pahalamu, kasih saya, subhanallah. Maka ada orang yang bangkrut di situ. Orang yang pulang dengan amal yang banyak tapi dia tidak mensucikan dirinya, maka dia bangkrut. Ini yang dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ini akhir pertemuan kita karena terbatas waktu. Materinya masih banyak sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika roh saya meletup-letup. Memang inilah gayanya saya begitu, biar jenengan nggak ngantuk. Ibu-ibu galak mentuk kita ustadz lah begitu. Bukan bermaksud apa-apa, supaya jenengan nggak ngantuk. Apalagi ini malam hari. Gaya saya kalau subuh, beliau sering ikut nggak begini. Lebih cool. Iya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.